Saudara-saudari yang terkasih, hari ini hari Minggu tanggal 18 Oktober tahun 2015 adalah hari Minggu biasa ke-29. Saudara-saudari yang terkasih, apa yang bisa kita renungkan berkaitan dengan bacaan-bacaan khususnya Injil pada hari ini? Saya tidak mengerti persis apa yang ada dalam benak Yakobus dan Yohanes perihal Yesus dan segala misinya. Di dalam peristiwa Injil hari ini, kedua bersaudara ini mendekati Yesus dan meminta sesuatu, yakni apabila nanti Yesus berada dalam kemuliaan, mereka itu diperkenankan berada di sebelah kiri dan kanan. Artinya menjadi orang-orang terpenting, orang-orang kepercayaan Yesus. Mungkin saja mereka punya gambaran bahwa Yesus itu adalah akan bergerak dalam bidang politis, sehingga nantinya Yesus akan menjadi pemuka masyarakat atau pimpinan dari sebuah pemerintahan pada saat itu. Dan kemudian kalau kita lihat, ada syarat ternyata ya, untuk duduk di sebelah kiri dan kanan Yesus ya, diingatkan kembali bahwa mereka tidak mengerti apa yang mereka minta. Lalu Yesus bertanya, dapatkah mereka minum dari cawan yang Yesus minum dan dibaptis dengan baptisan yang Yesus terima? Dan mereka dengan percaya dirinya mengatakan dapat. Namun mereka tidak mengerti bahwa cawan yang dimaksudkan oleh Yesus tidak lain adalah penderitaannya. Dan di kemudian hari memang nanti mereka pun juga memang mengalami nasib ini. Dan kemudian Yesus menjadikan kesempatan ini itu dijadikan sebagai pengajaran bagi mereka. Hal ini dilatar belakangi oleh kemarahan dari ke-10 murid lainnya, ke-10 rasul lainnya. Mereka marah. Kalau Yohanes dan Yakobus di kiri dan kanan, lalu mereka yang lain mau dikemanakan? Mungkin inilah yang menjadi bahan pemikiran mereka sehingga mereka marah. Namun dalam kesempatan ini justru dijadikan oleh Yesus sebagai media untuk memberikan pengajaran yang sangat baik bagi mereka. Dan saat ini mereka di dalam diri mereka punya keinginan, punya kerinduan, ingin menjadi orang besar. Menarik bahwa Yesus ketika memberi jawaban kepada Yohanes dan Yakobus, tetapi hal duduk di sebelah kanan atau kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang yang baginya telah disediakan. Yesus tidak menyebut nama, tetapi baginya disiapkan. Bagi siapa? Pengajaran Yesus inilah yang kiranya menjadi jawaban. Yesus mengingatkan kembali bahwa murid-murid Yesus itu berbeda dengan dunia. Dikatakan di dalam Injil bahwa orang-orang dunia, orang-orang pemerintahan, memerintah dengan keras, dengan tangan besi. Tetapi tidaklah demikian dengan kalian. Barang siapa ingin menjadi besar, hendaklah ia menjadi pelayan. Yesus sama sekali tidak melarang para muridnya menjadi orang besar, menjadi orang nomor satu. Tetapi menjadi nomor satu mengandaikan bahwa mereka punya punya spiritualitas tertentu, yakni kesediaan untuk melayani. Dan Yesus sendiri menjadi teladan dalam hal ini, bahwa anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Bahkan Yesus menambahkan satu kalimat yang penting dan menjadi tebusan bagi banyak orang. Kata tebusan di sini mengingatkan kita akan penggadaian. Adam karena jatuh ke dalam dosa membuat kemuliaan Firdaus menjadi hilang dari hadapannya, tergadaikan. Dan Yesus itu menebusnya, mengembalikan. Bukan Yesus yang menghilangkan, tetapi Yesus yang menebusnya.
Oleh karena itu, para saudara yang terkasih, ini penting kita renungkan. Yesus itu sama sekali tidak melarang kita menjadi orang besar, tetapi Yesus mengharapkan bahwa murid-murid Yesus sungguh-sungguh memiliki semangat pelayanan. Dan teladan dalam hal ini tidak lain adalah dirinya sendiri. Apa alasan kita mau melayani? Tidak lain adalah karena kita telah dilayani terlebih dahulu oleh Yesus. Kita telah terlebih dahulu ditebus oleh Yesus. Dan warta penebusan ini, warta keselamatan ini, warta pelayanan ini terus-menerus dilangsungkan hingga hari ini. Dan kita sebagai murid-murid Yesus dipanggil meneladani Sang Guru. Dipanggil untuk melayani. Pertanyaan refleksi bagi kita. Kalau memang kita dipanggil untuk melayani, apakah yang selama ini telah kita buat dalam pelayanan kita? Siapa kira-kira orang-orang yang akan mendapatkan pelayanan dari kita? Mungkin di tengah keluarga, mungkin di tengah lingkungan, mungkin di tengah masyarakat. Saudara-saudari yang terkasih, semoga semangat pelayanan ini menjadikan kita semua sungguh-sungguh menjadi murid-murid Yesus. Dan kita tidak terseret oleh arus dunia yang menjadi besar, tetapi tanpa semangat pelayanan di dalamnya. Tuhan memberkati. Ke dalam pencobaan